melewati pohon-pohon seperti ini teman-teman, karena aksesnya sangat susah ya, tertutup rumput dan pohon-pohon sudah rimbun. Assalamualaikum. Nampaknya ini sebuah gudang ya, ada kursi bekas yang sudah rusak, terus ada barang-barang beberapa properti juga, dan di depan di sana ada sebuah kasur juga teman-teman. Ada satu pohon yang familiar ya, yaitu pohon kamboja, yang mana sebenarnya saya sering melihatnya di pemakaman umum ya. Yo, ketemu lagi di channel YouTube Adri Ukta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview sebuah resto yang sudah lama terbengkalai ya, seperti di belakang saya ini. Dan untuk informasinya tidak ada sedikit ini saya dapatkan teman-teman, tapi menurut warga sekitar atau bapak-bapak yang sedang mencari rumput tersebut, saya sempat bertanya sedikit-sedikit ya, katanya sudah lama sekali terbengkalai, sudah ada lebih dari 5 tahun kali katanya. Lagi-lagi resto mewah Joglo terbengkalai teman-teman, yang mana lokasi ini berada di daerah Jogja bagian utara ya. Nah, seperti di belakang saya ini teman-teman lokasinya, dan sebelah sana adalah sebuah musola ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita explore. Oke teman-teman, kita mulai masuki areanya ya. Dan nampak di depan kita ini sebuah bangunan Joglo. Yang konon katanya ini adalah sebuah rumah makan teman-teman. Tapi kalau dilihat ini nampaknya cuma sebuah rumah ya. Wah, di sana ada toiletnya teman-teman. Oke, kita cek dulu toiletnya. Wow, kondisinya masih sangat bagus loh sebenarnya. Ups, ada tawon. Saya paling takut kalau ada tawon teman-teman. Dan nampak untuk materialnya di bangunan ini banyak menggunakan kayu ya teman-teman, seperti konsepnya yaitu Joglo Kejawen ya. Dan kita mulai menyusuri bagian depannya dulu ya. Kita mulai masuk dulu yuk teman-teman, atau ke sana dulu. Oke, kita masuk dulu ya. Di sini ada beberapa pintu ya teman-teman. 1, 2, yang mana seperti basicnya kalau rumah Joglo itu terdiri dari berbagai banyak pintu ya. Isi, assalamualaikum. Wow, amazing. Sangat disayangkan, pintunya sampai jatuh seperti ini. Ini mungkin akibat kena badai atau angin, atau sengaja didobrak pencuri ya teman-teman, kurang tahu ya. Oh, nampaknya secara paksa ya, karena di sana masih ada sebuah kancing ya. Oke, seperti ini ya teman-teman sebenarnya. Selayaknya sebuah joglo atau pendopo yang terdiri dari dinding-dinding sebuah kayu yang menyelimuti ya, dan juga terdiri dari beberapa soko atau tiang penyangga seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soko atau tiang penyangganya teman-teman. Oh ya teman-teman, sedikit bercerita, di sini tuh adalah dulunya sebuah resto ya, resto Kejawen Joglo seperti itu, yang kisaran dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih ya, mendekati 10 tahun sudah terbengkalai karena disebabkan sebuah faktor, yaitu dahulu itu karena adanya COVID-19 atau masa pandemi, yang mana semua pengusaha itu harus merelakan usahanya untuk tutup ya, karena social distancing juga. Ini ada sebuah karangan bunga juga teman-teman di sini.
Dan nampaknya ada lokasi ini cuman kosong ya teman-teman. Mungkin untuk perabot dan peralatan operasional lainnya sudah dibawa pulang kali ya sama pemiliknya. Nah ini teman-teman, seperti yang saya katakan tadi ya, di sini ada desinfektan, protokol kesehatan ya waktu itu. Jadi masih tertinggal di sini sarana untuk protokol distancingnya ya teman. Dan di sini nampaknya sebuah meja kasir. Kita cek bagian sini ya. Wah, ada apa nih teman-teman? Sego empal Buwarno. Kita cek ya, siapa tahu kita menemukan sedikit bahan atau informasi ya dari beberapa sisa peninggalan yang ada di sini ya. Gak ada yang cuman layaknya packaging dan alat operasional untuk take away ya. Oke, next kita ke lokasi berbeda teman-teman. Sana jebol ya teman, sudah bolong. Oke teman-teman, nampaknya isinya cuma seperti ini aja ya. Nggak ada peralatan lain atau perabotan yang kita jumpai di lokasi ini. Murni kosong bolong seperti itu. Oke, kita menuju ke ruang berikutnya yuk. Mungkin kita bisa melewati pintu ini ya. Kalau setahu saya, kalau resto seperti ini tuh konsepnya pasti ada outdoornya teman-teman. Ini sih, nah ini ruangan apa ya? Ini nampaknya juga cuman teras bagian belakang ya. Oh, begini teman-teman, saya dapat menyimpulkan. Jadi oh ya, ini dulunya sebuah akses jalan kayaknya ya. Karena di depan kita ada sebuah seperti gazebo ya. Cuman nggak ada akses yang bisa kita lewati nih. Lewat mana ya? Sudah ditumbuhin pohon-pohon dan rumputan setinggi ini. Coba kita cek dari sebelah sini yuk. Siapa tahu ada jalan untuk menuju gazebo tersebut. Oh ya teman-teman, di sana bagian depan tadi ya, dimana saya mulai eksplorasi ini tadi. Kita bisa lewat sini aja yuk. Oh ya, ada jalan nih. Wow, keren ya teman-teman. Ini sih, saya tuh cuman takut kalau ada ular teman-teman, atau hewan melata lainnya. Ini ya, ini tugas ibu pertamanya. Kita langsung dari tengah aja. Mungkin saya nggak bisa masuki satu persatu untuk gazebo-nya teman-teman, karena sama sih sebenarnya menurut saya. Kayak gitu aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepertinya sebenarnya sana ada satu ruangan yang berbeda. Mungkin kitchen atau apa ya. Yuk kita cek langsung ke sana aja yuk. Sebenarnya sangat bagus ya teman-teman, lokasi ini sangat sejuk sekali loh. Tapi entah kenapa ya harus terbengkalai seperti ini. Dan lihat teman-teman, di sana kita dapat melihat pemandangan sangat indah sekali, yaitu Gunung Merapi. Ya maklum kita berada di Sleman bagian utara ya, jadi sangat dekat dengan gunung itu. Di sana ada sebuah bangunan, nanti kita cek terakhir kali aja ya mungkin teman-teman, ataukah sebuah parkiran atau bangunan lain ya, nanti kita cek ya.
kita menuju lokasi berikutnya. Yuk, kita akan mengekspos bangunan satu persatu ya teman-teman. Di sini depan kita ada satu pohon yang familiar ya, yaitu pohon kamboja, yang mana sebenarnya saya sering melihatnya di pemakaman umum ya. Mungkin di sini bisa jadi salah satu inti poin titik berkumpulnya makhluk astral ya teman-teman. Tapi kita nggak membicarakan hal itu ya. Kita hanya mengeksplorasi, mereview sebuah lokasi murni bangunan yang sudah terbengkalai saja, tanpa menyangkutkan hal-hal mistis ya teman-teman. Ini lokasi yang saya sebut tadi ya teman-teman, yang berbeda lokasinya. Apakah ini sebuah gudang atau tempat penyimpanan alat-alat, ataukah mungkin sebuah kitchen teman-teman? Bisa kita masuk gak ya? Jujur ya teman-teman, saya cuma takut kalau ada hewan-hewan buas. Permisi, assalamualaikum. Ya, nampaknya ini sebuah gudang ya. Ada kursi bekas yang sudah rusak. Terus ada barang-barang beberapa properti juga. Dan di depan di sana ada sebuah kasur juga teman-teman. Kasur busa. Oh, sangat mengerikan teman-teman. Kondisi ada hujan badai, sangat riskan untuk roboh ya. Atapnya sudah seperti itu. Oke, kita beralih ke gazebo-nya teman-teman. Ini nampaknya dulu di sini juga ada gazebo ya. 1, 2. Mungkin karena kondisinya udah rapuh jadi hancur terkena hujan dan angin ya. Nah, ini gazebo-nya teman-teman. Boleh kita masuk. Ada tulisannya kandang 2. Oh, mungkin ini nama ini ya, nama gazebo-nya ini kandang 2 seperti itu. Karena mungkin ya saya apa namanya teman-teman? Saya kira-kira nih, karena mungkin bentuknya seperti kandang sapi gitu, jadi dinamakan kandang. Terus ini ada sebuah wastafel dulu ya. Oke, coba kita cek yang sebelah sana. Dan ada apakah di sana teman-teman? Yang ini bangunannya lumayan masih bagus ya teman-teman, masih kokoh ya. Yang ini namanya kandang 3 untuk dalamnya. Dan ini ada satu bangunan terakhir, bangunan berbeda ya. Lokasinya ada di paling ujung dari bangunan tersebut. Dan dapat kita lihat di sekitarnya sudah nggak ada lagi bangunannya. Mungkin batas areanya cuma sampai di sini ya. Yang ini agak beda sendiri karena untuk bangunannya sedikit tertutup dan untuk lantainya juga sedikit bagus ya. Yang ini ada keramiknya. Untuk yang sebelum-sebelumnya tadi nggak ada ya. Oke. Ya teman-teman, nampaknya udah selesai ya. Semua bangunan udah kita review, udah kita explore seluruh area ini. Dan dapat kita simpulkan untuk resto ini terbengkalai karena itu satu hal yang tidak saya ketahui ya, karena minimnya informasi. Yang jelas terdiri dari satu gudang dan beberapa gazebo di sini, outdoor space makannya ya. Nah, di sana adalah bangunan utamanya, yaitu joglonya ya teman-teman. Oke, kita mungkin kembali ke depan lagi ya. Oke teman-teman, untuk yang area outdoor udah kita explore semua ya, udah kita review tadi, mulai dari gazebonya satu persatu. Terus tadi juga ada gudang, kitchen juga ya. Dan nampaknya kita harus kembali ke depan lagi teman-teman.
Saya tuh harus melewati pohon-pohon seperti ini teman-teman, karena aksesnya sangat susah ya, tertutup rumput dan pohon-pohon sudah rimbun. Nah teman-teman, kita sekarang menuju area depan ya, karena untuk semua lokasi udah kita explore tadi. Yuk ikuti terus bersama saya. Kita udah sampai ke depan lagi dan masih menyisakan satu bangunan yang belum kita eksplorasi ya, sebelah sana yang bertuliskan musola teman-teman. Oke, kita review dulu yuk. Kita cek bangunan terakhir ini ya. Ini lokasinya ada di paling depan, tapi justru paling sulit teman-teman. Rintangannya paling tinggi. Oh ya, seperti ini. Assalamualaikum. Subhanallah, kita berada di musola. Ini tempat wudhunya dulu ya teman-teman. Terus di sana untuk tempat sholatnya, mungkin karena sudah lama jadi penutupnya sudah hilang ya. Dan untuk yang satu ini mungkin sebuah tempat istirahat atau kitchennya ya teman-teman mungkin. Tapi sangat sayang sekali saya nggak bisa masuk karena bahaya teman-teman, resikonya atapnya udah pada jatuh. Takut kalau nanti ketimpa ya. Ya teman-teman, seperti itu ya detailnya yang sudah kita eksplorasi ya. Oke teman-teman, untuk eksplorasi ini saya cukupkan sampai di sini ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan jangan lupa teman-teman, bagi yang baru tahu channel ini silahkan dukung dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya lebih berkembang dan bisa menghibur teman-teman lagi ya. Oke. Akhir kata dari Rumah Terbengkalai, Sleman, Yogyakarta, Andri Okta. Peace.